mereka yang nggak terlihat itu mengganggu sebuah usaha. Pengaruhnya banyak. Ada yang langsung ke tempat usahanya. Jual makanan tiba-tiba baru mateng, tiba-tiba basi. Berdampak banget. Mau ke usahanya, kalau punya karyawan, ke karyawannya, ke keluarganya. Dan itu masih banyak yang melakukan hal seperti itu. Masih. Kalau yang aku temuin masih banyak. Kayak Ini 2022 gitu. masih ada yang pakai kayak gitu. Dan banyak loh. Ya, kita di mana ini? Balik lagi masih bersama kita. Dua lawan KP Dua lawan KP. asik. Karena hari ini Papi Bayu nggak bisa nge-host ya. Ya, Papi Bayu nggak bisa nge-host. ada acara. Ada acara, jadi terpaksa kita berdua yang Dindra sih, Ya, Dindra ada yang Dindra dan Banjel. Mas Dimas. Asik. Nah. Dindra sama Mas Dimas Banjeli dulu Terus, sementara. Ini kita ada di Sugeng Coffee. Tempatnya Cozy banget sih, Kak. cozy banget sih ini tempatnya. Bentar. Ini kenapa kita akhir-akhir ini konsepnya tiba-tiba jalan-jalan gini sih? Karena kita bosen, Pak. Bosen, iya, kita tuh bosen. Jadi kita itu jalan-jalan, terus ya kita keliling coffee shop Di Solo. di Solo. Siapa tahu kalau yang lain coffee shop juga bisa. Oh gitu. Bisa. Tempat makan gitu juga Tempat bisa ya. Karena kemarin itu kan kita beberapa kali itu mampir kan. Kalau kita habis kemana kita mampir Ya. sini. Tapi kan kayaknya asik juga buat Ya. podcast. Jadi oke lah. Tempatnya juga oke banget sih. Oke banget sih. Jadi ya kita ada di Sugeng Coffee di belakang Solo Paragon Mall. Ini Pasnya di belakang Paragon Mall ya? Iya, Oke, belakang Paragon jalan Mall. apa tadi aku? Kita ada di daerah Penumping. Oh ya, Iya, Penumping ya, Penumping, Lawean. 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 Teman-teman bisa langsung ke sini. Lihat di maps aja. Nggak cuma kopi ya kelihatannya. Nggak cuma kopi, di sini pun juga ada yang soda ada, yang non coffee juga ada, snack banyak. Oke, jadi banyak makanan juga. Tuh yang nggak bisa minum kopi, bisa minum soda dan lain-lain. Tetap bisa nongkrong di sini kok. Asik. Aku lihat juga banyak colokan, banyak Banyak ini. colokan. Jadi ya seru banget sih. Di luar pun juga masih ada Oh, di buat luar ada. outdoor Oh iya, juga ada outdoor juga ya. Di luar ada tempat outdoor jadi asik. keren-keren tempatnya ini. Jadi kita bahas-bahasnya juga nggak bosen lihat hitam, Terus gebyok merah lagi. gebyok merah. Kita sekali-sekali ganti konsep ya. Jalan-jalan ya. Oh. Gimana, Kak? Ada apa ini keresahan akhir-akhir ini? Oh, ini keresahan banyak banget DM. Itu DM ini banyak banget keresahan tentang usaha yang mengalami gangguan. Cocok banget ini kemarin aku tim kreatif sih sebenarnya Nah. menyarankan kita untuk membahas kayak ada yang DM kita soal tempat usahanya itu Keganggu. ada gangguan yang dari yang tidak terlihat lah kayak gitu. Itu kayak gitu. Itu sebenarnya gimana sih, Kak? Terus kayak gimana sih sebenarnya gangguan itu? Sorry aku kan awam nih. Aku awam banget, maksudnya kok bisa sih mereka yang nggak terlihat itu mengganggu sebuah usaha atau mengganggu sebuah tempat tuh kayak gimana kan? Mas Dimas lebih expert oke. nih gitu loh. Jadi biar teman-teman Indigo juga tahu, sobat-sobat Indigo. Sobat-sobat lama Indigo. nggak ngomong sobat Indigo tuh nggak agak lama sobat Indigo, lupa-lupa gimana gitu ya, Kak. Jadi buat sobat Indigo sebenarnya kan kayak gangguan di tempat usaha atau gangguan nggak cuma tempat usaha aja sih, kayak rumah yang mau dijual nggak laku atau gimana, itu kan sebenarnya kayak kita itu udah umum. Cuma kan mungkin kita yang seusia kita mungkin jarang dengar, atau mungkin yang tidak berkecimpung di bidang itu kan kita jarang banget dengar. Tapi kan kita tetap kayak mitos-mitos, tetap kayak cerita-cerita gitu kan, pasti kan sekelebat pernah dengar. Jadi kayak gangguan tempat usaha itu macam-macam, Mas Dendra. Jadi ada dia itu yang pengaruhnya banyak. Ada yang langsung ke tempat usahanya. Jadi mendadak sepi nih. Jadi itu kayak ada, bisa dibilang itu kayak saingan usaha bisa. Orang yang nggak suka bisa. Tapi kan setiap kali kalau ada yang tanya ini yang ngirim siapa sih, gitu pasti kita nggak mungkin jawab karena itu ada kayak Etikanya ya. gitu. Nah itu mungkin bisa berpengaruh langsung ke tempat usahanya yang langsung sepi, atau bisa juga ke bahan-bahan yang dijual. Maksudnya bahan-bahan yang dijual? Bisa busuk kayak, gitu atau iya gimana? bisa kayak jual makanan tiba-tiba baru mateng, tiba-tiba basi. Oh ada kayak gitu? Ada kayak gitu, ada yang pengunjungnya nggak nyaman jadi nggak mungkin balik lagi. Oh jadi nggak banyak cuma kayak di, kalau sepengetahuanku, maksudnya aku kan masih awam.
sepengetahuanku cuma kayak pernah nih ada cerita yang dia lewat ke sebuah tempat makan atau apalah itu, tapi kelihatannya tutup terus. Nah, kayak gitu. Itu pun ada, dan itu sampai sekarang pun kasus itu masih ada. Dari dulu zaman Indigo Story belum berdiri, aku tuh sebenarnya udah mulai nanganin kasus kayak gini tuh dari SMP. Cuma yang intens banget itu waktu 2017 2018 itu udah nanganin kayak gitu, dan banyak banget kayak kejadian. Jadi kayak bener-bener itu banyak banget kejadiannya, medianya, cara kerjanya itu beda-beda. Oh, jadi sorry, aku kasih garis merah biar gampang. Jadi mereka mengirimkan energi negatif ke tempat usaha itu supaya satu bisa dilihat kayak tutup terus, kedua bahan bakunya dibuat kayak jadi mendadak basi. Terus mungkin kayak orang yang berkunjung mau beli jadi nggak nyaman. Gitu. Oke, jadi emang variatif ya? Variatif banget dan banyak banget faktornya di situ. Oke. Terus kalau medianya, Mas? Medianya yaitu variatif, banyak faktor. Jadi medianya juga banyak banget, beragam banget. Mulai dari yang ringan nih. Mulai dari yang ringan itu bisa pakai koin receh. Koin ini? Uang koin, uang 100 perak itu bisa. Garam. Pakai garam yang biasa buat netralin. Itu bisa buat gangguin. Oke. Terus kayak beras kuning. Beras kuning, terus bunga kayak yang mau buat ziarah itu. Terus ada juga tanah kuburan. Sorry, bunga tabur itu? Itu bunga tabur itu, tanah kuburan, air. Ekstrim banget maksudnya sampai tanah kuburan gitu? Oh, kalau tanah kuburan itu udah pasti parah itu. Terus ada yang kayak nanam sesuatu secara diam-diam itu banyak banget. Yang pernah aku temuin itu banyak banget. Oke. Jadi nggak cuman, aku kira tuh kayak mungkin yang ekstrim tuh kayak tanah kuburan, terus kayak kain kafan ya? Kain kafan yang dilempar yang itu, dilempar. aku pernah dengar tuh. Tapi kalau uang koin, terus air, bunga gitu kan aku baru tahu nih. Bahkan garam yang sebenarnya itu kan biasa buat netralin. Paling nggak itu biasanya buat netralin sesuatu yang negatif nih. Iya. Ternyata bisa disalahgunakan juga. Disalahgunakan buat gangguan itu gitu. Oke. Jadi banyak banget ya, Kak? Banyak banget, itu banyak banget. Dan yang tetap paling dominan adalah tanah kuburan. Karena yang benar-benar dia kan tanah kuburan itu biasanya kalau pakai tanah kuburan ya pengen usaha itu tutup sekalian. Itu berdampak nggak dalam artian? Berdampak banget, mau ke usahanya, kalau punya karyawan ke karyawannya, ke keluarganya. Itu udah pasti berantakan. Jadi full semua satu set itu kena semua. Pasti satu set kena. Satu paket kena semua. Paket kena semua gitu. Dan itu masih banyak yang melakukan hal seperti itu. Masih. Kalau yang aku temuin masih banyak. Di sini di Solo gitu kan masih ada. Di Solo masih ada. Masih ada. Di sekitarnya bahkan Indigo Story itu waktu awal berdiri aja di tahun 2019 ya. Sebelum aku ngait kamu. Ya. Itu udah namanya. Sebelum saya nge-gap dirimu yang buat Indigo Story. Sebelum Anda nge-gap saya, kalau saya yang bikin Indigo Story itu saya udah nanganin kasus. Oke. Jadi dulu Mas Dimas sebelum Indigo Story saya di-gap ternyata terbentuk, memang dari dulu kita udah kenal ya, Kak. Udah sering ngobrol. Dan Mas Dimas ini sering banget nanganin kasus. Banyak banget. Termasuk kadang ngajak aku, ayo aja Den kesana. Cuman nggak klik kalau ternyata setelah itu Indigo Story yang buat Mas Dimas. Akhirnya ketahuan juga. Gila sih, itu seru sih. Jadi tadi balik lagi, Kak, ada tanah kuburan. Terus ada koin. Kalau koin itu gimana modelnya, Kak? Kalau koin receh itu biasanya dilempar ke depan tempat usaha. Biar harapannya biasanya yang dipakai itu uang koin yang nominalnya kecil. 100 gitu ya. 100 mah kegedean, ada yang beli 50 rupiah, 25 rupiah. Oh, jadi biar hasilnya turun. Jadi yang kayak diminimalkan gitu. Oh, jadi biar sepi gitu ya. Iya. Oke, terus ada koin, terus ada bunga. Bentar, aku tebak ya, kalau bunga ditaburin gitu. Ditaburin.
Soalnya ada nih beberapa kali juga DM di Indigo Story, terus WhatsApp aku pribadi temen di daerah Boyolali, salah satu rukonya, tiba-tiba tuh di depan pintunya itu ada bunga. Kan aku sempet tanya sama Dimas tuh, ada itu. bunga ditabur. Nah, itu ternyata juga salah satu bentuk gangguan. Bentuk gangguan, dan itu biar usahanya sepi. Ataupun kalau itu properti yang dijual, misalkan tanah atau rumah, itu juga kayak gitu. Oh, ternyata juga ini, juga kadang-kadang properti itu juga dibuat. Iya, properti itu juga dibuat kayak gitu. Supaya nggak laku gitu ya. Supaya nggak laku. Oke, ternyata macam-macam banget ya. Macam-macam, sangat beragam. Oke, aku masih bisa masuk sih kayak bunga, terus uang koin tuh masih awam. Terus air, Kak. Air itu disiramin gitu atau gimana? Disiramin di depan. Misalnya kayak tempat usaha nih, kita ada kayak pekarangan gitu ya. Paling kasih di tempat parkir atau gimana. Oke. Nakutin juga ya, Kak. Maksudnya kayak ini 2022 gitu. Masih ada yang pakai kayak gitu. Dan banyak loh. Dan semakin banyak. Terutama kan kita kayak habis pandemi itu kan kita benar-benar pemulihan yang butuh. Ya. Itu butuh buat ekonominya lebih kuat lagi. Untuk medianya sudah. Ya tadi ya yang disebutin ada garam, ada koin, tanah kuburan, ada bunga, dan sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak dengan persyaratan merekanya aja. Dari merekanya aja. Oke. Media udah, terus efek sampingnya, Kak. Maksudnya ini aku ngomong efek samping untuk kalau usaha pasti ya. Pasti kan udah langsung drop kelihatan ya. Grafiknya udah nggak mungkin nih, nggak penurunan yang signifikan, terus mungkin tutup, mungkin apa. Kalau untuk efek samping untuk orang yang ngirim, kalau yang dikirim kali ya, yang korbannya gitu ya. Kalau yang korbannya biasanya sakit. Jadi kayak ada efek otomatis kalau kita kena energi negatif kan badan kita nggak kuat, kita sakit. Drop gitu ya. Drop, gampang sakit, gampang lelah, terus mau ibadah juga nggak enak. Jadi kayak bener-bener kita tuh dibenturkan dengan hal-hal negatif kayak gitu. Oke. Terus kalau kayak gitu bisa nggak dinetralin, dalam artian diusir, bukan bahasanya apa, dinetralin ya? Dinetralin itu sebenarnya kita lihatnya dulu dari cara kerja mereka dulu. Jadi misal kalau ada nih cara kerja mereka, kita lihat dulu, diidentifikasi dulu. Oh, ini warung ini kemungkinan, karena kan kita tetap kayak kemungkinan kita lihat ini jenisnya ini, misal kayak pakai tanah kuburan. Yang pertama pasti efeknya dia akan lebih kayak ketutup gitu kan, kok sepi, kok aneh ini, padahal penampilan juga udah bagus gitu. Oke, datang. Kita minum dulu. Boleh Mas, boleh. Sini. Masuk sini, depan. Udah datang nih minumannya. Yoi, Mas. Iya. Ada kopi susu kanan sama yuzu. Itu yuzu. Oke. Ini udah semua ya, Kak? Siap. Udah, makasih, Kak. Terima kasih. Wow. Ini ada. Kita skip dulu ya. Ada pink. Ini di pink. Ya. Di pink dari Sugeng Kopi. Wah, lucu warnanya nih, Kak. Ini karena saya tidak minum kopi, jadi saya pesennya ini. Terus ini ada kopi susu kanan. Kopi susu kanan ya? Iya. Kopi susu kanan. Lucu banget nih. Kopi susu kanan spesialnya, terus ini yang warnanya kuning, orange gini nih. Yuzu. Kuning, yuzu. Wah, itu segar banget tuh. Boleh kita minum dulu. Karena obrolan kita bakal semakin panjang dan berat. Mari kita minum dulu. Coba ya, dirasain dulu ya. Yuk. Yuzunya enak banget sih. Kok enak ya? Wah, keren nih. Kok enak ya? Punya aku seger banget loh. Rekomen banget nih. Buat temen ngobrol. Terus ngerjain tugas itu ya. Ngerjain tugas, ngobrol. Kalau punyamu rasanya gimana? Basicnya yuzu, manis gitu, ada segernya, jadi refresh gitu. Kalau siang-siang gini kan panas nih, panas. Tapi di sini nggak panas sih. Nggak panas karena
AC-nya 3. 3 bro. AC 3 dan enaknya di sini walaupun AC tapi kita untuk teman-teman yang merokok nge-vape pot masih tetap bisa di dalam sini jadi nggak kepanasan. Ditambah minumannya juga seger. Kalau tempatnya kalian gimana kak? Ini unik sih rasanya. Jadi kayak dia tuh strawberry gitu kan, rasanya strawberry. Jadi kan ada manis, asamnya gitu ya. Tapi kok ada kayak soda-sodanya gitu. Wah keren sih. Emang minumannya unik-unik sih. Unik-unik sih. Kamu nggak mau pengen coba kopinya itu? Kakak kan tahu saya tidak minum kopi. Oh iya. Nanti saya bisa tahu sendiri. Oh iya. Nanti kita review sama Bapak Pau yang minum kopi. Bapak Pau ya, nanti Bapak Pau Nanti silakan bisa di-review sama Bapak Pau. kopinya. Bapak Pau? Mau masuk nih, mau ngerasain. Bapak Pau, Oh iya, siap. Iya. Oke, ini biar di sini nanti. Nanti kita review. Terus Kak, di sini tuh enaknya colokannya banyak. Aku tadi dari dulu bilang, biasanya tempat nongkrong tuh yang susah tuh cari Colokan buat charger laptop, charger HP. Ini kalau buat mabar gitu asik kali ya? Asik bener, buat mabar asik banget nih, buat main bareng, tempatnya juga oke. Terus luas juga ya Kak? Tempatnya luas banget. Ini bukanya jam berapa sih Kak? Ini bukanya di sini tuh dari jam 11 siang sampai jam 1 malam. Wah cocok banget sih kalau buat teman-teman yang mau nugas, mau ngumpul sama teman-temannya, mau mabar. Mas, free wifi ya Mas? Ada free wifi juga ya Mas? Iya. Ada free wifi ada juga. Free wifi Jadi, juga. Komplit banget. Tempatnya juga luas. Recommended banget. Rekomen di luar ada, di dalam ada. Ada makanannya juga. Ada makanannya juga. Nggak cuma snack. Nggak cuma snack, makanan berat juga ada. Kopi juga ada, non coffee juga ada. Non coffee juga ada. Sugeng Kopi emang juara sih. Gimana? Rekomendasi ini ya. Ini rekomendasi dari buat sobat Indigo kalau. Sobat Indigo. Kalau mau nongkrong di Nongkrong Solo, boleh datang ke Sugeng Kopi. Ke Sugeng Kopi. Alamatnya di Penumping. Penumping. Penumping Lawean, langsung di maps aja di Sugeng Kopi. Sugeng Ngopi ya. Sugeng Ngopi Coffee Shop. Ya. Itu di Penumping Lawean, belakang Solo Paragon. Wah, terima kasih Sugeng Ngopi udah dikasih. Udah kita diizinin pinjam tempat ya. Asik banget. Sering-sering aja nih. Sering ya, Bapak pemilik Sugeng Kopi ya, sering-sering ya. Sering-sering kita diundang ke sini. Terima kasih banget. Oke. Kita balik lagi ke pembahasannya. Kak. Ini tadi kan sampai di media. Nah, media udah. Terus efeknya udah. Terus gimana cara netralinnya? Nah, kalau cara netralnya ini sebenarnya saya jauhkan dulu karena nanti saya minum terus ya. Oke, benar. Kita harus lihat dulu kayak tadi tanah kuburan. Oh, tanah kuburan berarti harus kita cari dulu tuh tanahnya itu di mana. Kita hilangin fisiknya dulu. Jadi medianya kita hilangkan dulu. Otomatis mungkin kalau di paving atau apa, mungkin tanahnya udah kesapu, udah kayak gimana gitu ya. Ya udah. Kita lihat dulu. Ini kayaknya medianya udah hilang. Berarti tinggal isinya aja nih. Ya udah kita bersihin pakai air, garam. Terus biasanya kita pakai doa dulu, kita bersihin. Kayak gitu. Ada juga kalau yang kemarin lihat postinganku nggak? Ya, sempat lihat. Yang pengadaan sabut kelapa itu? Ya. Sabut kelapa itu juga. Itu cara netralinnya. Iya. Pakai sabut kelapa. Iya, karena kemarin kebetulan yang aku kerjain itu emang agak berat, jadi emang pakainya sabut kelapa itu. Itu cara pamungkas. Cara pamungkas yang terakhir itu yang terakhir, karena banyak banget. Itu kemarin tuh ada yang, kalau yang aku dulu di Klaten, itu ada salah satu tempat makan. Dia tuh bikin apa ya kemarin tuh bubur bubur. Buburnya mateng, diangkat basi. Baru matang nih? Baru matang basi. Terus ada yang tutup. Kok aku lihat aku mau mampir. Tapi kenapa tutup? Kenapa tutup terus? Padahal itu buka. Bukanya dari jam 9 pagi sampai sekitar jam 11 malam. Tapi bilangnya tutup gitu kan. Oh, terus jadi kelihatannya dari luar kayak yang teman-temanku itu bilang. Jadi kalau kita lewat, tutup kok. Padahal itu sebenarnya buka. Padahal buka gitu. Dan aku pun terkecoh. Aku kesana pun lihatnya juga tutup. Tapi akhirnya yang punya telepon, ya udah Mas tak jemput. Buka dong. Wah, seaneh itu ya.
seaneh itu kan. Terus itu kalau itu dulu aku nanem telur angsa. Kalau orang Jawa bilangnya ndok banyak ya. Iya. Ndok banyak yang telurnya segede gaban itu. Itu di depan tempat usahanya itu. Ditanam aja langsung. Ditanam tapi ada doanya dulu, ada doanya juga. Terus nanti bisa pakai pakai garam gerasa, uyah gerasa ya kalau orang Solo bilang. Pakai itu bisa, pakai air doa bisa. Tapi balik lagi ke medianya dan cara kerjanya dulu. Saya cara kerja dan media yang bermacam-macam itu nanti beda penanganan. Oke. Jadi emang benar-benar ada penanganan sendiri-sendiri gitu ya. Tergantung medianya di apa, kayak ada sabut kelapa, terus telur angsa, terus apa lagi? Banyak ya sebenarnya Kak? Banyak sebenarnya, pakai garam pun juga bisa. Tapi kadang ada yang ekstrim, bener-bener ekstrim itu menurutku nekat sih. Dia datang malam-malam ke tempat usahanya itu yang mau ditutup itu, dia di depan situ, dia ngapain nggak tahu gitu kan. Kayak bukan doa sih, kayak baca mantra atau apa terus tiba-tiba pergi. Ada. Oh gitu. Jadi itu malah nggak pakai media apa-apa ya, cuma dia langsung datang. Kalau dari pengalamannya Kak, yang paling susah banget untuk diidentifikasi itu yang biasanya Kak pakai apa? Pakai media atau non media? Pakai media itu. Jadi kita itu menentukan media itu kita lihat ke efeknya dulu. Oh gitu. Jadi kalau misal kayak tanah kuburan, ini yang dirasain apa sih? Misal gini, yang dirasain apa? Ini mendadak basi, ini jadi sakit-sakitan. Oh ya ini karakteristiknya tanah kuburan. Oh oke, aku paham sekarang. Jadi setiap media yang diberikan mereka untuk yang mau jadi korban ini itu ada efek sampingnya sendiri-sendiri. Jadi kan kita harus kayak kalau dokter mungkin harus didiagnosa dulu gejalanya kayak gini. Oh ini sakit ini. Nah ini gini. Ini gejalanya kayak gini. Ini berarti pakai medianya ini. Kayak gitu. Dan sebenarnya kalau menghadapi kayak gitu balik lagi ya nggak perlu takut. Ya nggak perlu takut ngadepin kayak gitu. Yang penting tenang. Oke, toko boleh berpikiran, oh toko ini dikirimi, toko ini gini, tapi harus yakin dulu, kiriman itu mah nggak seberapa gitu kan. Itu tetap yang menang kan tetap yang punya hidup kan, tetap yang di atas kan, tetap Tuhan kan. Jadi ya udah serahin ke Tuhan aja. Toh hukum tabur tuai itu kan tetap ada kan. Benar, hukum tabur tuai itu pasti. Kan kita nggak tahu. Dia mungkin bisa bikin kita rugi, dia bisa bikin kita ekonomi kita berantakan gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu ke depan dia mau mati kayak atau mau gimana kan kita nggak tahu. Itu ya. Iya kan kita kan nggak tahu. Jadi kita harus berpikir positif aja. Oh iya, dia ngirimin kayak gini, ya udah diterima aja. Toh siapa tahu itu malah jadi kayak tabungan kita. Oh mungkin kita merosot sekarang, besok ke depan kita akan jadi lebih baik gitu. Sebenarnya banyak banget ya ceritanya. Banyak banget sih. Ini kalau kita jabarin ceritanya tuh pasti banyak banget. Kita di sini dari jam 11 pagi, nanti kalau kita jabarin jam 1 malam kita pulang. Wah, kita syuting podcast ini deh Kak. Mungkin aku mau tanya sama statement terakhir buat dia. Ciri-cirinya biasanya gimana Kak? Ciri-ciri sebuah usaha yang diganggu secara tidak wajar ya dengan media-media kayak gitu. Yang pertama biasanya turun. Dia punya omset itu turun. Yang kedua biasanya si pemilik atau karyawannya itu sering sakit-sakitan. Terus ada kejadian yang di luar nalar ya seperti kayak tadi. Bubur dimasak mateng. Terus habis itu bau bakso juga kayak gitu. Terus yang jelas ditemuin kayak benda-benda yang nggak lazim sih, misalnya kayak di depan itu ada taburan bunga atau ada taburan bunga, ada benda-benda yang mencurigakan yang sering. Dan yang jelas itu biasanya lewat mimpi. Oh pasti ya itu? Iya, mimpi yang punya usaha itu. Oke Sobat Indigo, jadi ciri-cirinya udah disebutin Mas Dimas. Yang pertama usahanya kelihatan tutup, ada penurunan. Yang kedua mungkin karyawan sakit-sakitan. Terus yang ketiga tadi apa Kak? Ada kayak benda-benda yang nggak mencurigakan gitu kan. Terus yang keempat pasti ada mimpi-mimpi. Ada mimpi karena itu sebuah pertanda. Oke Kak, satu pesan dong buat teman-teman di sana yang mungkin
ini usahanya baru sedang mengalami hal tersebut ya. Ada tips atau trik gimana gitu biar Kalau tipsnya itu, kalau usaha kalian diganggu, biasakan yang pertama itu tenang. Nggak usah lari kemana-mana dulu, nggak usah cari-cari yang aneh-aneh dulu. Silahkan diatasi dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi yang pertama jangan panik. Yang kedua tetap positive thinking, tetap positif. Terus perbanyaklah ibadah, dan yang penting adalah sedekah. Oh itu ya. Iya, sedekah itu walaupun istilahnya kita sedekah itu sebisa kita, karena kita dalam posisi yang lagi nggak bagus nih. Kalau nggak bisa sedekah dalam bentuk barang, sedekahlah pada, kalau kita punya beras, ada burung di depan, kasih makan binatang-binatang di sekitar kita, itu juga bagus loh. Oke. Efeknya juga luar biasa, dan sedekah itu nggak ada jeleknya. Yang penting adalah ikhlas. Ikhlas itu yang tahu cuma kita dan yang di atas. Jadi kalau sedekah ya udah, wes ini kalau orang Islam biasanya lillahi ta'ala udah. Balik lagi tabur tua ya Kak. Tabur tua. Jadi kalau kita sedang dijahilin, sedang dijahatin, ya udah kita menanam kebaikan sebanyak-banyaknya, gitu aja. Keren, asik banget. Kelihatannya kalau ini dilanjutin, Ya. ini bisa sampai jam 1 1 pagi. Nah, Jadi udah terjawab juga kelihatannya Kak. Iya. Setidaknya sudah ada gambaran gambaran-gambaran. sama garis merah buat pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang dilontarkan via DM, via chat langsung ke tim kreatif atau ke saya langsung. Iya. Jadi bisa apa ya, sedikit memberikan mungkin ketenangan ya Iya. buat teman-teman. Caranya gini. Oke. Kalau gitu udah aja ya. Udah ya, kita lanjut nongkrong aja Kita ya. lanjut nongkrong aja. Sekali-kali mau liburan. Nggak Minggu-minggu. produksi Gila. Oke, hari ini saya Dendra pamit. Saya Mas Dimas pamit. Kok langsung pamit? Ya, jangan lupa jangan dulu lupa dong. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @indigo.story. Terus likes, comment, subscribe Akun YouTube kita. akun YouTube. Video-video di YouTube kita. Ya, ayo Di Indigo tolong Story. supaya kita juga Semangat, semangat untuk semangatin kita dengan cara itu. Gampang aja kok. Ya. kalau ada yang mau tanya bisa langsung tulis di komentar di bawah atau langsung DM. Langsung DM. Kalau punya cerita-cerita yang sekiranya mau diceritakan dan boleh izinkan buat diceritakan, silahkan langsung, bisa dikirim lewat email, bisa dikirim lewat DM. Nanti kita kita tanggapin, kita cek. Terus kalau boleh kita tayangin ya. kita tayang. Oke. Kalau gitu saya Pamit Dendra lagi, pamit. saya Mas Dimas pamit. Rahayu. Rahayu. Sing